Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang sudah ada di saluran YouTube maupun yang ada di Zoom. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Deborah Linda. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan luar biasa hari ini, bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan kembali kita ada dan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang begitu mengasihi kami, sungguh baik, sangat baik, amat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami ada dalam hadirat, kami masih hidup, bergerak, bernafas. Kami percaya ini semua karena kasih sayang Tuhan. Kau boleh memberikan kami kekuatan, bahkan Kau boleh memberikan kami Tuhan hati untuk ada dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Terpujilah Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan dengarkan firman-Mu, taruhkan pesan-pesan-Mu yang kuat dalam firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Jikalau Tuhan mau meminjam, memakai bibir mulut lidah hamba-Mu, biarlah ada pengurapan Tuhan secara spesial dalam hidup hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, terberkatilah kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau kita ada sampai saat ini, saudara, ini bukan karena hebat kita, ya, bukan karena kita pintar menjaga ya diri kita, sementara di luar sana ada begitu banyak orang yang lagi berjuang ya mempertahankan ya kehidupan. Dan saat ini saudara, seperti apa yang saya sudah tuliskan di tema firman Tuhan, bagaimana kita sebagai pasukan Tuhan, sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang sebenarnya hari-hari ini kita harus sadar bahwa kita ada di negeri ini, kita hadir di tengah-tengah keluarga kita, ya, kita dipanggil oleh Tuhan. Semua itu ada dalam rencana Tuhan, dan ada suatu hal yang sebenarnya harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. Saya akan baca dalam Nehemia pasal 1. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hambamu ini, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah ketetapan-ketetapanmu dan peraturan-peraturanmu yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalian pun orang-orang buangan ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga pada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hamba-hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika
itu aku ini juru minuman raja. Puji Tuhan, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi ya revivalist di hari-hari ini. Ya, kita tahu saudara bahwa dengan urapan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, maka ada power, ya, ada kekuatan, ada potensi ilahi dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana kita saudara dipanggil oleh Tuhan untuk membawa suatu kebangkitan rohani, suatu pergerakan, ya, satu kebangunan rohani yang besar. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah baca tentang Nehemia ini saudara, ya, arti dari kata, ya, secara etimologi bahwa Nehemia ini artinya saudara bahwa dia Allah Yehova penghibur, ya. Jadi Nehemia ini dia membawa suatu karakter Allah dalam hidupnya. Setiap nama itu saudara mempunyai arti, ya. Dikatakan bahwa Nehemia itu adalah Allah penghibur. Nehemia waktu saudara dia pada masa pembuangan di Babel, dia waktu itu saudara ada di istana, ya. Dia bertugas di sana sebagai juru minum. Dan Nehemia ini saudara, dia begitu memiliki satu hati di mana dia tidak bisa melihat, ya, mendengar. Karena kalau kita sudah baca tadi Nehemia bahwa ada seorang yang datang dari Yerusalem, ya, waktu dia ada di Puri Susan dia mendengar. Bahkan bukan dia cuma mendengar, dia yang bertanya sendiri, saudara. Ya, jadi Nehemia adalah seorang yang revivalist. Dia adalah orang, ya, yang bertindak bergerak untuk mengubahkan segala sesuatu. Dia saudara punya hati untuk membuat satu terobosan. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan berkata bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang akan membawa revival itu bagi Indonesia. Katakan amin. Amin. Mungkin saudara berkata saya tidak bisa, saya terbatas. Emang siapa saya? Pagi hari ini saudara, Nehemia, dia bukan dari keturunan imam-imam, dia bukan dari keturunan raja. Malahan saudara dapat dikatakan dia adalah seorang tawanan. Tetapi mengapa saudara dia bisa menggerakkan, membuat satu kebangunan rohani, mengadakan satu perubahan kepada bangsanya. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini dengar baik, ada pesan Tuhan bahwa engkau dijadikan sebagai orang-orang yang akan membawa pergerakan, yang akan membawa lawatan api Tuhan. Siapkan hidupmu, siapkan hatimu. Nehemia saudara, ya, sama seperti Yesus. Yesus saudara di dalam pergerakan, ya, mengubah, ya, membawa satu perombakan, membawa satu misi untuk mengangkat kembali kehidupan manusia, ya, untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, siapa yang bisa menjadi sebagai revivalist di hari akhir zaman ini? Kita tahu bahwa inti daripada sebuah pergerakan, sebuah kebangunan rohani, sebuah kebangkitan yang terjadi di suatu kota, di suatu bangsa. Ketika saudara ada umat-umat Tuhan bersatu, berdoa, menangisi bangsa itu, maka saudara ada satu perubahan atmosfer yang pasti terjadi, ya. Karena atmosfer kegelapan yang sementara menguasai bangsa kita, kota-kota kita, perlu ada seorang yang datang berdiri di antara kota itu dengan Tuhan dan mengadakan satu pembalikan keadaan, satu pergerakan, satu perubahan. Saudara kasih dalam Tuhan, siapakah mereka itu? Dan intinya daripada pergerakan itu adalah penuaian jiwa-jiwa. Goal daripada pergerakan Tuhan, goal daripada saudara satu kebangunan rohani bukan sekedar terjadi satu KKR yang besar-besaran, satu kehidupan rohani yang mungkin saudara kita lihat begitu pesat dan sebagainya. Ada begitu banyak, ya, momen-momen, acara-acara yang dibuat. Tapi sebenarnya inti daripada sebuah pergerakan itu adalah penuaian jiwa-jiwa. Makanya saudara, saya katakan siapa yang bisa jadi evangelis? Saya dan saudara. Firman Tuhan Matius pasal 28
8 di sana dikatakan bahwa kamu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Allah menciptakan saya dan saudara ada power, ada satu kekuatan, ada satu kemampuan untuk pergi ketika kita telah menerima hati Allah, kita telah menerima kasih karunia, kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, pasti saudara, dalam hati kita yang seharusnya Tuhan menggerakkan saya dan saudara untuk juga pergi. Ketika engkau sudah dipulihkan, engkau harus pergi memulihkan orang lain. Ketika engkau diberkati, engkau juga harus memberkati orang lain. Sehingga ada begitu banyak orang lewat kehidupan saya dan saudara, benar-benar akan terjadi satu pembalikan keadaan. Mungkin saudara orang-orang yang sementara lagi berputus asa, yang lagi tidak punya harapan, ya, bergumul mungkin udah bertahun-tahun dalam semua masalah, persoalan, pergumulan hidupnya. Siapa yang akan diutus Tuhan? Saudara, itulah saya dan saudara. Mari saudara, saya akan bawa pada 7 indikator seorang yang bisa mengadakan sebuah revival bagi sebuah kota, bagi sebuah bangsa. Saudara, kita tidak lagi berbicara tentang kehidupan pribadi, keluarga, tapi saya lebih mau bawa saudara untuk lebih punya wawasan yang besar bahwa Allah memanggil kita untuk satu pergerakan yang besar. Kita mengharapkan satu revival, ya, di atas kehendak dan rancangan Allah. Saudara, indikasi untuk supaya ya seseorang itu bisa menjadi seorang yang membawa revival bagi kota, saudara, saya akan bahas dengan cepat di sini, saudara. Ada 7 indikatornya. Ya, pertama, saudara, untuk saya dan saudara bisa menjadi seorang yang membawa perubahan pergerakan, menjadi seorang yang membawa revival bagi kota, bagi bangsa, satu hal yang harus saudara miliki dalam hidup saudara, apa yang dinamakan saudara passion. Saudara katakan masing-masing, ya. Passion. Passion artinya saudara adalah suatu hasrat, satu kegerakan, ya, satu gairah yang timbul dari dalam. Ya, seorang Nehemia, dia mendengar, dia melihat, dan dia tahu bahwa ada satu pergerakan di dalam hatinya. Satu keterpanggilan yang menerima saudara beban ilahi itu. Sehingga saudara ada sesuatu kekuatan jiwa yang timbul dari dalam hatinya. Sehingga saudara ini yang mendorong dia. Walaupun saudara pasti ya saya akan jelaskan sebentar. Ada begitu banyak kesukaran. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi waktu dia hendak bekerja, ya, mengembalikan bangsa Israel kembali ke hati Tuhan, ya, membangun kembali tembok-tembok, pintu-pintu gerbang yang rusak. Saudara, passion ini saudara tidak bisa saudara terjadi dari ya adanya satu intervensi dari luar. Ya, passion ini adalah benar-benar calling, satu keterpanggilan jiwa, satu keterpanggilan hati. Jadi kalau saudara seseorang, kalau engkau rindu, ya, engkau bisa melihat apakah benar-benar saya, ya, bisa menjadi seorang revival. Ya, tanda-tandanya saudara, ya, mengarah pada kehidupan saudara memiliki passion yang kuat. Saudara tidak bisa melihat, ya, bahwa ada satu hal yang tidak benar di bangsa ini. Sehingga dengan secara otomatis yang saya katakan tadi itu bukan dipengaruhi dari saudara sesuatu yang timbul dari apa yang kau lihat, apa yang engkau dengar. Saudara kasih dalam Tuhan, kira-kira passion ini saya bisa ibaratkan begini. Jadi emang benar udah terpatrik, ya, satu keterpanggilan jiwa, satu keterpanggilan hati, ya, untuk melakukan satu pergerakan. Ya, kalau mungkin di ruangan kita, ya, kita baca ada satu tulisan yang berkata jangan membuang sampah di sini. Ya, saudara, kalau orang lain mungkin oh iya jangan buang sampah di sini, saya tidak akan buang sampah di sini.
Tapi beda dengan orang yang punya suatu keterpanggilan, satu kebenaran di hati, saudara. Bukan sekedar karena ada aturan, ya, bukan sekedar karena ada suatu larangan atau ada satu ya semacam aturan bahwa kita tidak boleh buang sampah di situ. Tetapi lebih daripada itu, ketika saudara dia melihat ada sampah di situ, dia ambil dan dia buang, dia bersihkan. Kira-kira begitu. Ada satu tingkatan yang lebih daripada saudara melakukan ada sesuatu ya intervensi hal-hal yang di luar, entah itu hanya sebuah aturan, hanya sebuah saudara anjuran atau sebuah perintah, katakanlah begitu. Tetapi passion itu saudara adalah benar-benar ya lahir dari hati saudara, bahwa saudara emang benar-benar ingin melakukan, saudara. Dan saya percaya bahwa kalau passion ini sebenarnya dalam hati itu digerakkan dan dikerahkan, dipicu daripada kuasa Roh Kudus. Saya dan saudara tidak akan bisa melakukan. Nah, jadi ini passion, saudara. Saudara harus punya passion. Saudara harus benar-benar punya hasrat, kegairahan, ya, kekuatan dalam jiwa. Bahwa saudara ada panggilan Tuhan. Bahwa saudara dipilih. Dari sebelum dunia dijadikan saudara dipilih. Bahkan firman Tuhan, semenjak engkau ada dalam kandungan, Tuhan yang menenun engkau, Tuhan yang membentuk engkau untuk engkau pergi, ya, menjadi alatnya Tuhan. Hal yang kedua, saudara. Jadi hal yang pertama, ya, kita punya passion, kita punya gairah. Kedua, kita sudah baca tadi bahwa indikator daripada orang-orang yang seperti apa untuk dia boleh menjadi seorang revival. Hal yang kedua, dia harus punya covenant. Ya. Dia harus punya ikatan perjanjian. Sehingga saudara tidaklah akan mungkin ada seorang yang bisa melakukan satu pekerjaan Tuhan, satu pergerakan, satu revival di satu kota, ya, di keluarga, bahkan di bangsa ini, kalau dia tidak ada covenant dengan Tuhan, ya, pasti dia akan lakukan itu, saudara, dengan kekuatannya sendiri. Saudara, bagaimana mungkin engkau bisa menjadi seorang revivalist jika engkau tidak pernah hidup di dalam janji-janji Tuhan? Kau tidak pernah mendengar, bahkan kau tidak pernah mengerti. Saudara, kita lihat tadi Nehemia, ya, dia mengingatkan Tuhan, dia katakan, Tuhan, benar, kami sudah berdosa, kami sudah meninggalkan segala perintah aturan nenek moyang kami, Musa dari Jadi dia mengingatkan bahwa ada satu perjanjian Tuhan, gitu loh. Dia mengingatkan bahwa seolah-olah dia bilang, Tuhan, bukankah engkau yang sudah berjanji bahwa kami ini bangsa Israel, umat pilihanmu. Dia datang, saudara. Dia bernego, dia merekonsiliasi bangsanya. Karena dia tahu akan satu covenant ini, satu ikatan perjanjian ini. Dengar baik umat Tuhan. Kau sebagai gereja Tuhan di zaman ini, ada covenant, ada ikatan perjanjian yang kuat antara engkau hidupmu dengan darah Yesus. Yesus yang akan membackup setiap kehidupan kita oleh kasih karunia Tuhan. Dia yang sudah berkorban, yang sudah menebus kita. Dia mengikatkan satu perjanjian yang baru. Ya, bukankah di setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, ya, dikatakan di situ, di setiap kali kamu melakukan perjamuan kudus, kamu mengingat apa, saudara? Mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan janji-janji Tuhan, akan kebenaran Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan Yesus, dia yang mati mencucurkan darahnya karena untuk menebus saya dan saya, membeli kita, mengambil kita, ya, dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Ini ada satu ikatan perjanjian, saudara kasih dalam Tuhan, dari pihak Allah. Dia sudah mengerjakan itu satu kali untuk selamanya, sempurna. Namun saudara, bagi saya dan saudara, bagaimana? Nah, dan bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui tentang covenant ini, tentang perjanjian Allah ini, sedangkan saudara sebagai orang yang percaya janji-janji Allah, kita harus hidup di dalam perjanjian Allah.
ya, menggenapi seluruh janji-janji Allah. Bagaimana engkau bisa menerima janji Allah sedangkan engkau tidak pernah hidup di dalam janji-janji Allah? Bagaimana engkau bisa hidup dalam janji-janji Allah, engkau sendiri nggak tahu apa janji Allah itu? Saudara kasih dalam Tuhan, saya mendengar ada kurang lebih 366 janji berkat yang tercatat di dalam Alkitab. Di sini berarti Tuhan mengatakan bahwa setiap hari ada satu perjanjian berkat. Ada janji kehidupan, ada janji nafas kehidupan, ada janji penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau kita bisa zoom hari ini, saudara, inilah Allah menyatakan janjinya bahwa sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita. Amin. Bahwa Dia menyertai kita. Nah, saudara, bagaimana mungkin kita mau mengadakan satu pergerakan, satu terobosan, ya nggak ada apa-apa, kita nggak ada janji Tuhan, kita nggak pernah dengar firman Tuhan, kita nggak pernah ngerti apa itu janji Tuhan. Dan isi janji Tuhan itu, saudara, saya pakaikan bahwa janji Tuhan itu ada firman Allah. Saudara, jadi saudara, indikasinya jika engkau ingin menjadi seorang yang membawa revival bagi hidupmu, bagi keluargamu, hiduplah engkau dalam janji-janji Allah. Saudara, Allah yang berjanji bukan manusia. Amen. Dia adalah Allah yang hidup, yang benar, yang berdiri, dan selalu berkata, ya di atas ya. Ya, selalu mengamenkan akan seluruh janjinya. Amin artinya ya, sungguh, ya, benar, itu kata amin, ya. Saudara, jadi di sini covenant itu perlu. Kita telah diikat dengan satu perjanjian ilahi. Makanya saudara, kira-kira seperti perjanjian yang kita ucapkan waktu kita menikah gitu, ya. Ada dua pihak yang berjanji di sana. Kalau satu membatalkan perjanjiannya, saudara, janjinya, maka covenant itu, ya perjanjian itu, saudara, tidak berjalan dengan baik. Hari ini dengar baik, Tuhan rindukan. Dia yang sudah berjanji. Dia yang memberikan, saudara, saya dan saudara, perjanjian darah itu. Mari jangan engkau pernah sia-siakan pengorbanan Yesus, imanmu, keselamatanmu, kasih karunia yang telah kau terima. Jangan pernah engkau abaikan itu. Saudara, hal yang ketiga, indikator daripada engkau atau seseorang yang mau jadi seorang revivalist adalah, ya, apa yang saya namakan di sini seorang yang visioner. Ya, Nehemia waktu dia mendengar, ya, seorang ini datang, dia menanyakan kabar. Dan saudara kasih dalam Tuhan, orang ini menceritakan keadaan keburukan yang sementara terjadi di Yerusalem, di Israel. Lalu saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya waktu dia mendengar akan hal itu, maka Nehemia mulai, saudara, berimajinasi. Dia mulai punya suatu gambaran, suatu visi yang jelas. Bahwa di dalam keterpanggilannya, karena di sana saudara nanti ada ayat yang menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah berasal dari Allah. Ya, nanti ada di ayat saudara, saya udah baca Nehemia 1-13, ada satu ayat dikatakan itu Allah yang menaruh di hatiku. Ya, jadi saudara, hal ini menjadi satu perenungan. Dan saudara, seorang yang menjadi, ya, revival, dia yang mau membawa satu pergerakan Tuhan, haruslah orang-orang yang punya visi, ya, satu, saudara, pernyataan, satu penglihatan, dia melihat, saudara, ya. Jadi umat Tuhan, kalau kita mau membawa suatu pergerakan bagi kota, bagi bangsa, jangan pernah kita tutup mata dengan segala situasi, keadaan, kondisi yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Kita harus melek, saudara. Kita harus buka mata kita. Kita harus melihat keadaan, situasi apa sementara yang terjadi di negeri kita. Sehingga dari hal inilah yang akan memicu kita, akan mempush kita untuk kita boleh membuat suatu pergerakan. Kita bertindak, ada action di sana. Ya, ada tindakan, ada suatu pekerjaan, ada suatu pergerakan yang kita lakukan. Sama seperti kita di Menara Doa Segala Bangsa. Saya percaya
Kalau Pastor Hebron nggak ada ya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Ya, dia hasil daripada keintiman itu dia bisa menerima pewahyuan, pernyataan, ya, satu visi yang jelas. Sedemikian, saudara. Saya dan saudara ada di MDSB ini. Sebenarnya Tuhan sementara membuka mata kita bahwa saudara jangan kita melihat keterpurukan kita, keterbatasan kita. Siapa sih saya? Ya, kemarin saya doain seorang ibu, ya. Saya katakan, ibu, engkau mulai belajar membuka imajinasi rohmu. Ya, emang benar saatmu saat ini terpuruk, engkau sakit, bergumul, bahkan engkau menceritakan udah ada bayang-bayang, ada mimpi-mimpi kematian. Tapi saya katakan jika engkau ingin melihat ada suatu perubahan, ada satu hal yang mau berubah, engkau dari sakit mau jadi sembuh, engkau harus mulai belajar melihat. Melihat, jangan melihat seperti apa yang kau lihat, tapi engkau belajar berimajinasi roh, melihat apa seperti yang Tuhan lihat. Dan engkau akan bisa melihat satu penglihatan itu, satu kebenaran itu hanya dalam firman Tuhan. Bahwa Allah merancangkan, saya mulai tulis ayat-ayat di sana, ya. Bahwa dalam Yeremia 29:19, aku punya rencana yang besar dalam rancanganku. Ya, adalah rancangan kehidupan, keselamatan, bukan kecelakaan. Ya, tapi rancangan, ya, damai sejahtera, keselamatan, hari depan yang penuh harapan. Saya mulai, saudara, berkata, saya katakan bangkit iman. Ya, engkau mulai melihat. Anakmu sekarang saya katakan berapa umur? 6 tahun. Kau berimajinasi satu saat bahwa engkau sementara melihat anakmu sudah pakai toga. Benar, saudara, saya ngomong begitu. Itu dalam hikmat Allah. Apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau lihat, maka itu yang akan terjadi. Saudara, seorang yang membawa revival dalam hidupnya, seorang yang mau mengubah hidupnya dari keterpurukan, dari sakit menjadi sembuh, dari orang yang terikat mau dilepaskan, dibebaskan, maka engkau jangan terkonsep dengan apa yang kau lihat secara real di depan matamu, tapi engkau mulai menyelaraskan. Mungkin keadaan situasi emang berbalik arah 360 derajat, ya, dengan apa yang sementara engkau lihat kenyataan sekarang. Tetapi iman itu, saudara, saudara punya power yang full, yang bisa menyelamatkan engkau, mengubahkan segala situasi. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang mustahil bisa menjadi yang tidak mustahil. Saudara, hal yang berikut, saudara, adalah seperti Nehemia, ya. Dia boleh membawa satu pergerakan. Dia bertindak, saudara. Dia pulang, dia bawa, dia minta izin kepada raja waktu itu. Dia pulang karena dia sedang melihat satu visi. Dan benar, saudara, actionnya, saudara baca Nehemia pasal 2 itu, dia pergi malam-malam, dia bangun. Ya, waktu dia udah tiba, dia minta izin dan dia diizinkan, saudara, pulang ke Yerusalem. Dikatakan di sana dia berjalan tengah malam. Saudara, inilah, saudara, yang dampak daripada passion itu. Dia mau melakukan, saudara, secara diam-diam, nggak perlu ditahu orang. Ya, sebab untuk engkau menjadi seorang revival yang sejati, apapun yang engkau lakukan, jangan sekali-kali ada roh untuk merasa menonjolkan diri di sana. Sebab untuk mendapatkan satu power, satu kekuatan, satu kuasa di dalam pelayanan, saudara, biar hanya Yesus yang nampak. Amin. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Nehemia, saudara, dikatakan nanti saudara baca, saya nggak baca di sini. Dia berjalan, dia masuk, saudara, dalam kota. Dia pergi ke gerbang-gerbang. Dia pergi ke mata-mata air. Dia saudara survei semua. Ya, dia mengadakan, saudara, kalau seperti sekarang itu doa keliling. Dia mulai mengamati, dia mulai melihat kehancuran negerinya. Hal-hal apa yang masih perlu bisa, ya, dibangun kembali, diperbaiki kembali. Saudara kekasih dalam Tuhan. Hal yang berikut, saudara, ya. Jadi, saudara, indikator salah satunya untuk kita bisa menjadi seorang revivalist adalah kita harus melihat, ya, punya visi, menjadi seorang visioner yang selalu membuka mata, melihat situasi keadaan. Bukan nanti, saudara, kita melihat hanya yang bagus-bagus saja, ya.
istilahnya kalau ini mendatangkan untung, ya kalau ini ada ya timbal balik gitu saudara ya, ada sesuatu yang menguntungkan saya, baru saya benar-benar ya sungguh-sungguh gitu ya saya mau melakukan. Enggak saudara, tapi benar-benar seorang visioner yang bisa melihat yang walaupun tidak dilihat orang gitu loh saudara, tidak dilihat oleh orang. Nehemia bertindak melakukan saudara dengan satu dorongan ilahi, bahwa ada keterpanggilan, ada beban ilahi, ada satu tugas yang harus dia kerjakan dan yang harus dia selesaikan. Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang berikut adalah saudara, saya tulis di sini saudara, seorang revivalist dia harus menjadi orang yang saudara aktif ya, menjadi aktivis ya, seorang yang bisa saudara menggerakkan ya, dia bisa merekrut. Saudara baca saudara, ketika langkah demi langkah yang sudah diambil oleh Nehemia, pertama dia sudah mendapat visi ini, passion ini udah ada, dia melihat saudara, kemudian apa ya, dia pergi, dia bergerak saudara ya, dia action, dia turun di lapangan, dan dia bukan sekedar hanya melihat saudara ya material apa yang dibutuhkan, hal-hal apa yang dibangun, tapi lebih daripada itu dia mau ketemu orang-orang kunci di sana. Saudara baca di sana bahwa Nehemia pergi mendapati saudara imam-imam ya, tua-tua ya, di situ nanti saudara baca. Jadi saudara, bahwa seorang yang mau jadi seorang yang membawa kebangkitan, kebangunan rohani, pergerakan bagi bangsa, dia harus aktif. Dia nggak boleh saudara duduk enak-enak saja melihat. Ya kadang-kadang saudara ada itu lelucon, dia bilang waktu katanya Tuhan bertanya, siapa yang hendak kuutus, dengan cepat dia angkat tangan dan berkata, Tuhan inilah aku, utuslah dia. Misalkan ya, Bu Desi sama Pak Riko ketawa. Ya, Pak Riko bilang, Tuhan inilah aku, tapi utuslah dia. Saudara, ya, tidak ya. Tapi seorang aktivis, seorang yang mau bergerak, seorang yang mau mendengar dari Tuhan, dan dengan dia melakukan pada satu ketepatan, dengan satu waktu kairosnya Tuhan, dia bergerak saudara. Waktu itu bayangkan Nehemia saudara, dia ada dalam tugasnya. Bahkan diceritakan, saya sempat saudara gimana baca ya, waktu dia pergi ada satu hari dia masuk di istana, dia melaksanakan tugasnya, dia memberi karena dia juru minum, dia membawa melayani raja. Saudara, lalu raja lihat kok orang ini beda, enggak seperti biasanya. Kenapa? Karena waktu saudara pasti itu udah menjadi aturan waktu itu. Kalau orang melayani raja enggak boleh kusam, enggak boleh sedih gitu ya. Jadi harus fresh, harus cerah, harus yang terbaik lah begitu. Tapi ada satu kali waktu Nehemia masuk, karena dia udah ada beban ini ya, dia masuk dalam keadaan berkabung begitu. Dia sedih saudara. Sedih karena apa? Karena belum gajian saudara. Ya bukan sedih karena apa yang dia pengen begitu saudara, belum bisa saudara dijawab ya, bukan saudara. Dia sedih lagi mikirin bangsanya yang lagi terpuruk tuh saudara. Sehingga sebenarnya itu satu hukum mati loh saudara, dia bisa binasa, dia bisa dihukum mati ya, karena dia melayani raja dengan tidak memberi yang terbaik. Tapi saudara lihat, kalau engkau membawa pergerakan Allah, kalau engkau menuntaskan satu visi yang Tuhan berikan, Tuhan sanggup mengubahkan suatu situasi dari keadaan yang mustahil, dari keadaan yang kita lihat sebenarnya nggak bisa. Saudara, Tuhan mengubah hati raja. Luar biasa nggak saudara? Raja bilang saudara ya, dalam saudara bebas ya, kenapa kamu hari ini nggak seperti biasa? Ada apa? Kamu punya masalah ya? Wow saudara, terbalik kan? Yang seharusnya dia saudara mendapat satu hukuman. Tetapi saudara, karena yang dikandung, yang dibawa oleh seorang revivalist adalah isi hati Tuhan, passionnya Tuhan,
maka saudara, Tuhan sanggup merubah segala sesuatu. Saudara bayangkan, diberi saudara semua fasilitas, dia diizinin, dia bilang, Raja saya lagi, emang ya maafkan saya, memang lagi keadaan saya begini, saya lagi mikirin tentang kotaku, tentang orang-orang, tentang saudara-saudaraku. Saudara, orang yang punya hati Tuhan, dia akan tidak pernah merasa nyaman untuk dia ada. Dia akan coba saudara pikir, ngapain Nehemia mikir? Dia udah dia udah nyaman saudara. Dia udah ada di istana. Hidupnya terjamin, punya pekerjaan baik. Saudara. Tapi kenapa Nehemia masih suka-suka? Saudara, saya percaya inilah seorang revivalist yang mau membawa satu perubahan, satu kebangkitan, satu pergerakan. Maka saudara, dia akan tidak pernah bisa tenang. Dia tidak akan pernah bisa nyaman untuk duduk-duduk saja. Saudara, dia bukan menjadi seorang yang egois. Ngapain mau mikir, ya itu kesalahan mereka sendiri. Ya, mengenai orang media itu kan hukuman, itu kutuk bagi mereka. Jangan saudara. Ya, kita adalah bagian dari negeri ini. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kalau engkau melihat ada yang susah, kalau engkau melihat ada orang yang butuh untuk engkau angkat, untuk engkau doakan, untuk engkau peduli, maka lakukanlah itu. Saudaraku, rabasyakataku rawasyakarabasyanda. Allah menyediakan semua. Kalau kita mau bergerak, saudara, sebagai seorang revivalist, dia harus hidup dengan iman. Ya, iman saudara adalah sesuatu, ya, dasar dari segala sesuatu. Bukti daripada yang tidak kita lihat, ya, dan yang kita harapkan, saudara. Ya, ada satu yang belum terjadi, ya, di depan sana yang belum kita lihat, tetapi kita yakin bahwa itu sudah ada. Ya, saudara kasih dalam seorang revivalist, dia harus orang yang benar-benar bergerak. Amin. Hari ini saudara mau bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara akan mulai meninggalkan kenyamanan. Ya, kadang-kadang memang saudara, ya, kita sebagai manusia, ya, tubuh kita pengen, ya, menginginkan, ya, satu kenyamanan, satu hal yang saudara, tapi beda saudara. Ya, kalau kita udah ditaruh, ya, visi kita udah ditaruh hati Tuhan, memang benar-benar saudara kita tidak akan pernah bisa lagi nyaman saudara gitu ya. Ya, jadi saudara, kemudian kita lihat hal yang berikut saudara. Hal yang kelima adalah seorang yang mau menjadi seorang revivalist adalah orang yang strong. Ya. Orang yang kuat. Orang yang punya mental yang kuat, spirit yang kuat. Kenapa saudara? Saudara tahu waktu Nehemia pergi kembali ke Yerusalem, waktu dia mulai mau mengerjakan saudara, memperbaiki, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah terbakar, pintu-pintunya yang sudah rusak. Saudara, enggak enak-enak saudara. Ada hambatan, ada tantangan. Ya, saudara tahu pasti yang saudara kenal yang namanya Tobia, Sambalat, dan Geshem itu. Waktu mereka mendengar bahwa sudah mulai ada pergerakan, mulai ada pekerjaan yang dikerjakan, dibangun, saudara, maka mulailah saudara Tobia, Sambalat, dan kawan-kawannya menyusun, membuat rancangan untuk sebagaimana bisa menggagalkan akan semua pekerjaan daripada Nehemia. Dengar baik saudara, ketika ada satu visi, ada satu pekerjaan besar di depan yang Tuhan percaya, atau katakanlah ada satu berkat yang besar yang sementara Tuhan sediakan bagi saudara di depan sana, saudara dengar baik, itu akan selalu diperhadapkan, ya, dengan musuh-musuh yang ada. Karena saudara, Tuhan mau kita diubahkan, Tuhan mau kita dipulihkan, Tuhan mau kita diberkati, hidup sejahtera, senang, bahagia. Tapi tahu nggak? Ada satu kekuatan, ada satu musuh, ya. Itulah pekerjaan setan. Dia mau menggagalkan
Visi yang baik, visi yang besar. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Berkat Tuhan yang besar. Jangan dikira saudara hanya tutup mata, lipat tangan, simsalabim. Daud pernah katakan, ya, aku akan mengambil hidanganku itu di depan para lawan-lawan. Tetapi saudara, apakah Nehemia yang ingat loh saudara, waktu dia punya visi ini, dia dapat saudara waktu di pembuangan, waktu di istana di Babel itu saudara, ada pemerintahan Raja Artasasta. Dia itu sendiri, saudara, dia bergerak sendiri. Dia terima visi itu secara pribadi waktu itu. Tapi waktu dia action, saudara, dia melibatkan banyak orang. Ya, dengar baik. Kalau engkau ingin menjadi seorang revivalist, jangan engkau selalu mau menonjol diri sendiri. Jangan engkau mau melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Di sini, di Menara Doa Segala Bangsa, kita ditempa, kita diajar untuk kita, saudara, berdiri sama tinggi, ya, berdiri, ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam pelayanan 5 jawatan ini. Ya, kita saling melengkapi, kita bergandengan tangan, kita mengerjakan, saudara, dengan visi, ya, dengan masing-masing talenta karunia, ya, yang Tuhan percayakan, sehingga saudara, ya, ada pepatah bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, ada satu power, ada satu kekuatan. Ya, kita akan memiliki satu keberanian, ya, satu kekuatan untuk maju bergerak bersama, saudara. Ya, sama seperti Nehemia, sehingga diceritakan di situ waktu mereka membangun, tahu nggak saudara? Katakan dalam firman Tuhan, siang malam mereka berjaga, sambil di tangan kiri mereka ada senjata, dan di tangan kanan mereka memegang, saudara, ya, mungkin parang atau apa namanya, skop atau cangkul atau apa, linggis atau apa, semuanya alat-alat untuk bekerja, saudara, membangun tenda. Memang gak gampang, saudara, untuk mendapatkan satu pekerjaan, satu visi yang besar. Maka kita akan diperhadapkan juga dengan tantangan, dengan masalah yang besar. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Nehemia tahu persis bahwa ada perjanjian Tuhan. Dia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Dan dia tahu persis sebab daripada kenapa hidup mereka terpuruk. Karena dia berkata di pasal 1 tadi, karena dosa nenek moyangku, keluargaku, kami sadar, kami telah berdosa. Dia tahu persis, tapi dia ingat, saudara, bahwa ada janji Tuhan. Saudara, hari ini, dengar baik. Kalau kau ingin mengubah hidupmu, kau mau menjadi seorang yang bisa membawa perubahan, bawa kebangkitan, bawa kebangunan rohani di kotamu, di hidupmu, di keluarga. Saudara, kau harus memiliki spirit mental yang kuat. Strong, saudara. Ya, saya katakan kepada seorang ibu, ya, kalau engkau tidak benar-benar fight untuk hal ini, maka engkau sendiri akan digilas. Kau harus bangkit, kau harus melawan, memperkatakan, mendeklar setiap firman Tuhan, mengklaim setiap firman Tuhan. Sebab hari-hari ini, saudara, kita tidak main-main. Ada kekuatan yang sementara dilipat gandakan oleh musuh untuk menghancurkan kita. Itulah sebabnya, saudara, mari, kalau kita mau jadi seorang revivalist, harus punya mental, ya, kekuatan jiwa dari dalam, saudara, ya. Jangan sedikit-sedikit punya masalah, ya, ngeyel, saudara, ya, mulai lagi macam-macam, ya, sungut-sungguh, ya, orang Manado bilang meraju. Orang-orang seperti ini, saudara, saya katakan gak akan pernah bisa membawa perubahan. Ngapain, saudara? Kok kamu sendiri belum bisa kamu ubah kok dirimu? Mana mungkin kau bisa mengubah orang lain? Ya. Ada satu kekuatan dari jiwa yang emang benar-benar, saudara, engkau punya
punya apa gitu, punya suatu prinsip begitu, satu kekuatan dalam jiwamu bahwa benar-benar engkau harus ya bertindak melawan, menghancurkan, ya melawan. Jangan saudara cuman karena ketika mungkin kemauan kita nggak terpenuhi, ya ada orang yang menyinggung kita, ya suami, istri, ya kakak, adik, ya pengurus misalnya, ya pemimpin terhadap sesama pengurus. Saya selalu saudara katakan kepada jemaat Tuhan yang kami gembalakan, saya katakan ya, kekuatan demi kekuatan yang setiap hari kita bangun itulah yang akan mengerjakan suatu kemenangan yang besar. Itulah yang akan mendatangkan satu berkat yang kita bisa meraih. Ya, bagaimana mungkin saudara kalau kita, ya roh kita, iman kita sakit-sakitan, ya lemah, lunglai saudara. Ya, lalu kita mau datang menguatkan orang lain, mau membawa suatu pergerakan, ya sama seperti Nehemia, luar biasa saudara. Ya, dia maju, dia gerakan, ya pasti dalam hatinya hanya satu yang terbesit bahwa apapun yang terjadi, dia harus menuntaskan, dia harus menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan itu, untuk dia pergi membangun kembali Yerusalem. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saudara bisa baca itu ya dalam pasal 5. Di sana memang benar-benar terjadi ya satu saudara kejadian yang benar-benar siang dan malam mereka itu bekerja saudara. Ya. Itu bukan dengan sesuatu yang enteng-enteng aja gitu, yang enak-enak. Ya. Tantangan ini datang dari luar, ya. Kemudian sudah, dia menang. Orang Israel waktu itu yang ada di Yerusalem, mereka bisa, mereka melanjutkan pekerjaan itu. Bahkan saudara nanti baca sampai Nehemia 13 sampai ditabiskan. Jadi emang benar-benar saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan menyerah. Seorang revivalist tidak akan pernah mengenal apa yang katanya mundur. Dalam tanda kutip, terkecuali kalau itu emang disuruh Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau pada waktu hanya bisa ketika engkau diperhadapkan dengan satu masalah, keinginanmu tidak tercapai, lalu engkau mulai ya muntaber, ya, mundur tanpa berita. Lari dari kenyataan, menghilang lenyap bagaikan uap yang tadinya mengepul-ngepul lalu hilanglah sudah. Ketika engkau saudara diperhadapkan dengan tantangan masalah, supaya Tuhan sementara memperkuat otot-otot rohanimu, Tuhan sementara membawa engkau untuk imanmu next level saudara, ya meningkat. Ada progres, ya, ada kemajuan, gitu. Bukan begitu-begitu saja. Saudara di MDSB ini, saudara dipimpin, diajar, diatur, dibawa pada suatu pertumbuhan kedewasaan hidup yang penuh di dalam Kristus. Makanya adalah salah satu visi, yaitu kita harus mengalami apa yang namanya ya kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus. Saudara harus penuh, harus berdiri teguh. Saudara di sini dipersiapkan. Kami hamba Tuhan ngomong firman Tuhan begini bukan cuma teori, bukan cuma nanti belajar. Kami saudara berdoa kepada Tuhan. Sekiranya setiap firman ini katakan menjadi mutiara bagi saudara. Menjadi kekuatan, menjadi satu penunjuk arahan hidup bagi saudara. Kalau saudara bisa mengerti saudara di sini goalnya apa. Bukan saudara ada di MDSB hanya untuk pada suatu kenyamanan. Ya daripada sementara PPKM begini nggak bisa kemana-mana. Ya lebih baik nonton aja.
ya Zoom, apa dan sebagainya. Tapi saudara dengar baik pesan Tuhan hari ini. Kau ada di sini karena engkau sementara ditempa untuk menjadi orang-orang yang kuat, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Saudara, mari belajar membangun kehidupan. Hal yang berikut saudara, jadi harus punya mental yang kuat, yang strong, berani melawan arus. Jangan terhanyut mengalah dengan situasi keadaan, jangan kompromi. Saudara harus bergerak maju, berani, saudara. Punya mental yang kuat. Justru saudara saya lihat, orang-orang yang keluar dari kesusahan, orang-orang yang menang dari setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka, itu saudara tercipta ya menjadi orang-orang yang benar-benar strong, benar-benar kuat, saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam proses ujian, masalah persoalan itu kita sementara dibawa untuk kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Untuk kita bisa seperti Ayub yang katakan, dulunya aku cuma dengar-dengar, tapi sekarang aku ngalamin sendiri. Aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan saudara, ya harus seperti itu. Harus mengalami Tuhan dalam hidupnya. Harus benar-benar ketemu Tuhan dalam hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan hal yang berikut saudara. Nehemia. Untuk kita saudara, ya indikator untuk kita boleh menjadi seorang revivalist adalah, saya tulis di sini apa yang namanya integrity. Saudara, nanti ada satu hal saudara baca di dalam Nehemia pasal 5. Di sana dicatat, ditulis saudara bahwa Nehemia ini sudah diangkat sebagai seorang bupati. Lalu saudara, ada ada jatah-jatah keuangan gitu ya. Jadi ada gaji begitu misalnya. Ya, pemberian yang memang udah dikhususkan untuk dia sebagai seorang bupati, pemimpin, terima itu. Lalu dicatat di sana saudara bahwa dia enggak menerima akan hal itu. Ya, bahkan dia lihat di situ waktu itu saudara bahwa ada pemimpin-pemimpin ya di Yerusalem, di orang Israel waktu itu melakukan kecurangan-kecurangan. Sehingga dia menampilkan dirinya, dia berkata bahwa saya ini loh, saya sebenarnya punya hak ya, sama seperti Paulus itu kalau saya bandingkan, nanti saudara baca di rumah tentang Nehemia. Saya sebenarnya yang berhak, tetapi saya mau jadikan contoh gitu. Saya nggak mau mengambil, mencuri gitu. Saya mengambil apa yang bukan hakku. Bayangkan, sedangkan di sini sebenarnya itu haknya. Tetapi nah ini ada satu ya kehidupan, satu integritas, satu kehidupan yang luar biasa ya, yang benar-benar untuk kita ya menjadi seorang yang bisa membawa pergerakan Tuhan, kebangkitan. Kau harus memiliki saudara integritas. Ya, integritas itu ada juga berbicara engkau melakukan yang terbaik walaupun tidak ada orang yang melihat. Itu integritas. Kadang-kala yang kita nggak di sini ya saudara, mau melakukan ya dengan segenap hati ya, dengan semangat, sibuk sana sini ya. Tapi sebenarnya saudara, dia mau lakuin itu cuman supaya pemimpin lihat gitu, supaya orang lain lihat gitu, saudara. Atau sebaliknya, yang bagus-bagus ya, yang gede-gede ku ambil, ku kerjakan. Tapi yang kurang mulia, yang kayaknya nggak kelihatan wow gitu, ya saya nggak mau. Biar aja mereka yang lain. Saudara, orang-orang yang punya mental seperti ini, orang-orang yang tidak berintegritas. Seorang pendoa, seorang yang mau bawa satu pergerakan, menjadi seorang revivalist, adalah orang-orang yang perlu nggak ada orang yang tahu. Saudara, benar-benar dia lakukan dalam kemurnian, berintegritas. Dia punya komitmen yang kuat. Dia melakukan dengan bersih. Dia melakukan dengan standar firman Allah. Saudara kasih dalam Tuhan. Inilah. Hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak orang awal-awalnya. Ya, dia bisa merekrut. Ya,
dia bisa mengerahkan. Luar biasa, punya talenta, punya karisma. Bahkan saudara ya di backup juga dengan keuangan yang mapan ya, yang bisa. Tapi ini benar saudara terjadi. Saya lihat yang masuk di suatu pergerakan itu yang tadinya saudara, wow. Tapi akhirnya saudara sampai saat ini ya nihil, nggak ada hasilnya. Saudara, bukan berarti kita menghakimi bisa melakukan karena emang saya dapati di dalamnya ada hal-hal ketidakbenaran gitu. Situ ada kesombongan, situ ada penonjolan diri, keegoisan, ya maunya kalau bisa orang lain yang mati-matian kerja, ya dia nyelusup, ya dia maunya dia yang ada di depan. Pelayanan seperti ini adalah bukan orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang melakukan apapun yang dia lakukan, dia sama seperti dia melakukan kepada Tuhan. Walaupun dia melakukan pada manusia, pada organisasi, pada ministry, pada pelayanan. Tapi yang sebenarnya di hatinya itu, dia benar-benar lakukan untuk Tuhan. Saudara, mari itu ya. Kemudian hal yang ketujuh tadi saya namanya strong, yang punya mental yang kuat, integrity. Ya, jadi ini 7 ya indikator untuk kita bisa menjadi seorang revivalist. Dan kemudian saudara 10 menit terakhir saya bawa. Kita akan melihat saudara ya real future revival ya, ciri-ciri nyata kita bisa melihat bahwa orang ini saudara punya fitur ya, punya ciri-ciri dia bisa membawa satu pergerakan menjadi seorang yang bisa mengerahkan. Saudara, pertama saya catat di sini, kalau saudara catat ya secara cepat saja. Pertama saudara, dia harus punya compassion ya, apa yang dinamakan dengan belas kasihan. Saudara, untuk satu ayat saya ingin lihat bacakan kepada saudara kenapa Nehemia dia bisa miliki saudara ya satu kemampuan untuk dia bergerak, memulihkan, membangun kembali. Karena dia tahu saudara akan hal ini. Saya lihat, saya buka, coba baca Ratapan pasal 5. Ratapan pasal 5 saudara. Kalau boleh di saudara, kita bisa mencocokkannya untuk sekarang keadaan ini. Ratapan pasal 5. Ciri-ciri nyata untuk kita bisa melihat dia bisa menjadi seorang revivalist adalah Ratapan 5 ayat 2. Ayat 1 mulai, saya baca cepat. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bahkan kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan pada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi. Dan kamilah yang menanggung kedurjanan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami. Yang melepaskan kami dari tangan mereka tidak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian. Karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion. Dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para terunda berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Saudara, kenapa Nehemia mengerjakan saudara pekerjaan ini dengan begitu saudara punya hati? Karena dia tahu akan hal-hal ini emang terjadi dan sementara terjadi di Yerusalem. Ada satu saudara yang kehancuran, kehinaan, kerusakan, kebinasaan. Saudara, hari-hari ini kita sementara melihat saudara bangsa kita. Saya sangat mengapresiasi teman-teman doa ya. Di sini ada Ibu Feni Melpa ya untuk jam
kami yang ambil di sesi 2401 di Menara Jaga. Saya setelah selesai mengucapkan kata berkat bagi teman-teman pendoa, saya katakan, Tuhan, kalau bukan Tuhan, setiap hari di tengah malam kami harus bangun. Berdoa bukan untuk supaya kebutuhan kami, tetapi agar supaya kami menangis sampai kalau saya saudara di lantai saya sampai menangis ya, ikan kepala begini berdoa supaya melihat Indonesia segera dipulihkan oleh Tuhan, segera diubahkan oleh Tuhan, segera disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, seorang bisa kita lihat dia sebagai seorang revivalist adalah dia yang punya compassion, dia punya kasih, dia punya belas kasihan. Dia nggak bisa melihat orang menderita. Saudara, hari ini, mari kita harus punya belas kasihan sama seperti Yesus. Dan ini emang kita nggak bisa, saudara, dengan kekuatan kita. Hanyalah ketika kita selalu duduk di kaki Tuhan, kita menerima impartasi hati Bapa. Yesus penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasihan. Hatinya penuh kasih. Saudara, nggak bisa melihat orang menderita, nggak nyaman. Saudara, kemudian ciri yang kedua, seorang bisa kita nyata lihat dia sebagai seorang revivalist. Dia, saudara, mempunyai kehidupan doa. Untuk engkau masuk dalam pergerakan Tuhan, mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, membawa pengaruh, ya, memberikan dampak bagi bangsamu, bagi kotamu. Engkau harus punya kehidupan doa. Dalam kehidupan doa itu, saudara, adalah di dalamnya ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kau membangun hubungan yang intim, ya, kau menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Setiap hari engkau berbicara, ya, face to face dengan Tuhan, maka sinar kemuliaan wajah Tuhan akan dia impartasikan bagi engkau, sehingga ada kemuliaan Tuhan, ada jawaban Tuhan, ada lawatan Tuhan. Saudara, kasih kehidupan doa, pujian, penyembahan, kemudian face to saudara, puasa, ya, saudara. Kalau engkau mau mengambil bagian masuk dalam pergerakan, saudara, mungkin ya, kalau ya dijauhkan Tuhan menyombongkan diri, saudara. Kalau kami hamba Tuhan mau ngomong bilang, sampai kalau kita berpuasa itu kasih karunia Tuhan, saudara. Kalau orang bilang, kok bisa ya? Saya rindu ya untuk saya mau menjadi seperti Ibu Deborah. Saudara, saudara juga harus mau untuk saudara bisa, saudara. Ketika Allah Tuhan menyuruh engkau ya berpuasa 40 hari, 75 hari, dan kau taat, kau lakukan, saudara. Ya, ya seperti itu seorang penggerak, saudara. Ya, yang emang engkau harus dipersiapkan menjadi orang yang berbeda. Engkau tidak akan pernah dengan tajam menyatakan sudah sesuatu yang engkau suruh orang lakukan, tapi engkau sendiri nggak pernah lakukan gitu loh. Nggak akan bisa, nonsense, saudara. Nah, makanya hari ini, saudara, mari bangun kehidupan doamu, pujian, penyembahan. Kau beri waktu, kau matikan kedagingan, engkau hanya benar-benar Tuhan mengisi dalam hidup. Ada satu momen-momen yang disuruh Tuhan, saudara. Kemarin saya bersyukur, saya WA ke pemimpin, saudara. Saya katakan, Pak, untuk pergerakan ini, momen ini saya disuruh Tuhan untuk ini aja. Dan saya udah silakan. Harus seperti itu, saudara. Harus berbeda, bukan karena dibuat-buat, tapi karena menerima sesuatu dari Tuhan, disuruh Tuhan untuk engkau lakukan. Saudara, lihat. Kehidupan doa, pujian, penyembahan, puasa, dan engkau, saudara, harus hidup dalam kebenaran. Ya, righteousness. Hidup dalam janji-janji Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin saudara bisa melakukan? Saudara malas baca Alkitab, ya. Kau menjadi seorang revivalist, saudara. Saudara harus matang dalam firman. Gimana engkau mendeklar, engkau mengatakan firman Tuhan, kagak ada, kosong, engkau tidak punya firman. Ini bukan pada level saudara, saya dan saudara masih mau melakukan firman. Tapi emang benar-benar saudara kita punya power gitu, punya passion, ya, punya urapan Tuhan untuk benar-benar firman Tuhan itu menjadi bagaikan amunisi. Ya, waktu kita tembakkan, waktu kita saudara lepaskan firman Tuhan itu penuh kuasa. Karena kita benar-benar tahu, ngerti bahwa firman berkata begini.
Kita harus lawan dengan firman ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kehidupan dalam firman. Kemudian saudara, kita ciri-cirinya saudara adalah orang yang saya katakan dia bekerja. Ya, Nehemia tadi dia bekerja, saudara, siang malam. Ya, dia pergi, dia menjelajahi, dia masuk ke kota, dia pergi ke mungkin melompati sawah-sawah, ya melompati naik ke gunung, ada yang di lembah, ada yang dia pergi, ya dia doa keliling gitu saudara ya. Saudara, jadi kerja, ya melayani Tuhan. Ya, ciri-ciri daripada seorang yang kita bisa lihat yang menjadi revivalist adalah dia suka kerja, ya. Dia suka kerja, dia taat, sudah. Ya, waktu pemimpin suruh, ya katakan ini, ya dia taat, dia bikin, saudara. Ya, dia mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian dari hasil kerja itu, saudara, maka dia berbuah. Ya, jadi ciri-cirinya seorang revivalis itu dia harus ada buah gitu, saudara. Ya, kita bisa melihat ada 3 buah, ya mungkin banyak juga Mama Tuhan katakan, tapi saya lebih cenderung paketkan ini dalam 3 buah aja, ya. Itu buah pertobatan, ya udah berbeda, nampak, ya kehidupan lamaku, kehidupan daging yang udah berbeda, itu adalah buah pertobatan. Kemudian ada buah-buah pelayanan, ya seperti ini kita sementara berbuah sudah, kita memberi hidup melayani Tuhan. Kemudian buah roh, ya karakter kita benar-benar bisa melihat bahwa hari lepas hari Tuhan, saudara, ya bisa mengubah kita dan kita mau belajar. Emang saudara mengubah sebuah karakter itu enggak instan, ya enggak simsalabim. Tapi kita hari-hari harus menyelaraskan hidup kita dengan firman. Nah, saya percaya dan kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, pasti Dia mampukan kita. Dan yang terakhir saudara, ya kalau saudara baca dalam Nehemia pasal 13 di situ dikatakan kesetiaan Nehemia terhadap hukum. Ya, jadi ciri-cirinya saudara bisa nampak engkau menjadi seorang saudara revivalist itu adalah engkau menjadi orang yang setia. Ya, kau setia kepada istrimu, kau setia kepada atasanmu, kau setia kepada orang-orang yang ada keterkaitan dengan engkau, yang mungkin mempercayakan engkau satu tanggung jawab, satu pelayanan. Kerjakanlah itu sekecil apapun, ya. Nah, kita setia. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan. Mari tunduk kepala. Kotrabu karafasan ceralawasan trobekire fakarahasaka. Henarana hata kuraba karaba sangkaraba trebekiralawa sakaraba. Hena raba hata koraba sangkaraba takara. Inaralaba raba sambaralaba. Bapak, terima kasih, ku kembalikan firman ini kepadamu. Kau yang mempunyai firman ini dengan kuasa-Mu akan mengerjakan suatu revival, suatu kebangunan rohani, suatu kebangkitan iman bagi anak-anak-Mu yang ada di menara doa segala bangsa. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau dapati ada indikasi-indikasi, tanda-tanda di mana Tuhan sementara mempersiapkan kami sebagai pasukan Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang bisa bawa pergerakan, mengubahkan hidup kami, keluarga kami, bahkan kota-kota kami dan bangsa kami. Tuhan, biarlah Engkau taruh terus passion itu dalam hati kami. Kami punya gairah, kami punya semangat, kami punya pengertian yang mendalam tentang arti sebuah panggilan, tentang satu tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Buka mata kami, melekkan mata kami. Tuhan urapi, oles dengan minyak kudus-Mu untuk kami bisa melihat apa yang sementara terjadi di bangsa kami, sekitar kami. Dan kami bukan menjadi orang-orang yang cuek, tapi kami menjadi orang-orang yang peduli, yang mau ambil bagian, bergerak untuk bersama-sama menuntaskan akan amanat agung-Mu, menggenapi akan destiny Tuhan. Kami akan mencapai masa keemasan kami, melihat Tuhan pergerakan, melihat Tuhan kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya dengan firman ini meneguhkan kami bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan kami akan menuntaskan, kami akan menyelesaikan semua pekerjaan yang Kau berikan. Terberkatilah kami semua. Hamba-Mu Tuhan, kembalikan segala hormat, pengagungan, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.